Baik anak-anak, selamat pagi. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama, ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita akan memulai ya anak-anak ya. Biar waktunya juga pagi ya nanti. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ryu Ken. Ya, siap Ryu ya? Ya. Oke, anak-anak silahkan ambil sikap doa yang baik. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga PJJ hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami semua bisa fokus dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Yukan yang sudah untuk menambah semangat kita pagi hari ini, Nak. Kita padukan salam tarakan kita bersama-sama dulu. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Yuk, mikrofon kami nyalakan. Siap ya? Siap ya? Salam tarakan kita. Satu hati, satu semangat. Anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya? Ya, Butina, sehat. Semangat dan sehat belajar bersama ini dan Pak Sekarang kita akan perhatikan ya anak-anak ya. Penjelasan dari Bu dan Pak Toto. Kepada Bu Reni dan Pak Toto kami silahkan. Matur nuwun Butina. Sugeng enjang anak-anak. Sugeng enjang Bu Reni. Sugeng enjang Bu Reni, Pak Toto, Butina, Pak Loren gitu. Anak-anak niki sinau malih basa Jawa. Bu Reni badhe share screen. Dinten niki badhe sinau napa nggih? Nah, dinten niki badhe sinau menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan membaca teks cerita rakyat. Kemudian nanti tanya jawab isi teks. Tugasnya nanti menjawab pertanyaan. Oh ya, aku nggak mau. Menjawab pertanyaan. Oh ya, kita suaranya lengkap. Nggih? Working class check. Nah, ini apa nih ya? Oke. Apa nih? Badhe sinau dumadining rawa pening. Dumadining rawa pening. Bu Reni, wacake riyin, anak-anak nyimak nggih. Dumadining rawa pening. Nalika warga desa lagi padha pesta mangan enak, lawuh iwak ula asil burone makan daging ular hasil buronan. Ono bocah bajang keluwen. Bocah bajang itu anak kecil, keluwen itu kelaparan. Ono bocah bajang keluwen moro nyedaki, datang mendekati. Kanthi rasa kepingin banget,
Bocah bajang iku nyedaki sawijining wong lanang kang lagi mangan. Anak kecil itu mendekati salah seorang laki-laki dewasa yang sedang makan. Nyuwun Pak, kula luwe. Tembunge. Minta Pak, saya lapar. Kono, semingkir sing adoh. Awakmu reget. Orang enak-enaki wong pesta. Kono, sumingkira sing adoh. Aja ana kene. Bocah bajang iku lunga ganti nyedaki wong liyane. Nyuwun Pak, kula luwe. Bali tembunge. Minta Pak, saya lapar. Kembali berkata demikian si anak kecil itu. Kaya wong mau, bocah bajang iku ora diwenehi sego. Dheweke malah disurung-surung dikon lunga. Kanthi lara ati lan nelongso, sakit hati dan bersedih, bocah bajang iku lunga ninggalake papan kono. Tekan sawijining omah, dheweke ngambu masakan kang sedep banget. Kahanan iku ndadekake wetenge sangsaya krasa luwe. Keadaan itu membuat perutnya semakin lapar. Dheweke nembung mangan marang sing duwe omah. Nanging ora diwenehi. Mangkono saben wong kang dijaluki pangan ora ana sing menehi. Bocah bajang iku malah diusir, dikongkon lunga sing adoh. Kanthi tumungkul dengan apa ini? Kanthi tumungkul bocah bajang iku mlaku nglungani wong-wong iku. Dengan berat hati, anak kecil itu pergi menjauhi orang-orang itu. Ora krasa lakune tumeka ing sawijining omah gubuk. Tidak terasa jalannya sampai di rumah gubuk. Bocah bajang iku mandeg lungguhan ing cedhak kono. Ger, ini maaf salah ketik, harusnya ger. Ger, ngopo kok lungguhan ana kono? Kene lho, mlebu omah kene. Aloke swara saka jero gubuk. Ger itu nak, ngapain kamu duduk di situ? Sini loh, masuk rumah. Suara dari dalam gubuk itu. Bocah bajang kaget banget. Noleh ngiwonengen. Anak kecil itu kejut sekali. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Kene lho, Ger. Mlebu omah kene. Ana sego sethithik. Ayo dipangan bareng. Pangajake nini tuwa sing duwe gubuk. Sini lho nak, masuk rumah sini. Ini ada sedikit nasi. Ayo dimakan bersama-sama. Nenek-nenek tua mengajak. Ini nenek-nenek tua ini yang memiliki gubuk. Bocah bajang lan nini tuwa mangan bareng ing gubuk. Mbah, kula matur nuwun diparingi maem. Mangke menawi wonten banjir panjenengan numpak lesung niki nggih, Mbah? Pun, kula nyuwun pamit. Mbah, saya berterima kasih diberi makan. Nanti kalau ada banjir, si Mbah naik lesung ini ya, Mbah. Saya mau minta pamit. Lesung itu anak-anak, lesung itu alat dari kayu yang tengahnya dilubangi. Zaman dulu digunakan untuk menumbuk padi supaya kulit padinya hilang
sehingga ada berasnya terpisah gitu ya. Nenek tua itu disuruh ketika nanti ada banjir disuruh naik ke lesung itu ya. Lesung ini besar ya anak-anak ya, besar seperti perahu kecil itu. Karo kondo kaya mangkono bocah bajang iku lunga ninggalake nini tuwa iku. Bener kandhane bocah bajang. Ora let suwe dumadaan desa iku keleban banjir. Tidak berapa lama desa itu terendam, keleban itu terendam banjir. Banyune banjir bening banget. Wong sak desa kabeh padha klelep, ora ana sing slamet. Kejaba nini tuwa kang numpak lesung. Desa iku keleban banjir dadi rawa. Banyune rawa bening banget. Bening. Kandhane nini tuwa karo numpak lesung. Wusanane rawa iku dijenengake rawa pening nganti saiki. Kapethik saka Gunadi Arya, Cerita Rakyat Jawa Tengah, Juni 2013. Kanan itu kan ada rawan. Nah, anak-anak wau sampun nyimak sakniki Bu Reni kalih Pak Toto badhe menehi maringi pitakon. Mangke anak-anak mangsuli nggih. Nggih. Napa irah-irahane teks wau? Monggo. Napa irah-irahane teks wau? Dumadine Kira-kira apa toh? Dumadining rawa pening. Leres Pak Toto? Oh, leres. Nggih, matur nuwun. Nah, warga desa mburu napa? Mburu napa? Ula. Nggih, bocah bajang wau keluwen mara nyedaki nanging nanging napa? Nanging dikon semingkir sing adoh. Nggih. Sinten sing maringi maem bocah bajang wau? Siapa yang memberi maem? Nenek. Oh, Nini. sak lungane bocah bajang mau ing desa ana kadadean apa? Banjir. Ini tuwa numpak napa? Lesung. Numpak napa? Lesung. Sinten sing selamat? Ini tua. Ini tuwa. Amarga numpak lesung dadi selamat nggih no? Nggih. Nggih. Nah, sakniki anak-anak niki tegese tembung tadi ada kata-kata. Artinya kata burone hasil berburu, bocah bajang, bocah cilik, luwe, itu ngelih, lapar. Tumeka itu datang, aloe ujare kakaknya. Ger itu cah, nak, lesung alat untuk menumbuk padi pada zaman dulu. Oke, nah niki tugase wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo ukara wangsulan kang trep. Tulodo itu contoh. Apa sing dipangan para warga desa nalika pesta? Wangsulane
Sing dipangan para warga desa nalika pesta yaiku iwak ula. Dijawab lengkap nggih anak-anak niki nggih? Nggih. Nih, apa sing dipangan para warga desa nalika pesta? Kata apanya nggak usah ditulis. Kemudian dari sing dipangan para warga desa yaiku gitu ya. Tahu ya? Ya. Mengerti? Ya. Nah, iki nomor 1. Nulisnya nanti. Sekarang bersama-sama dulu. Sapa sing kepengin ndelok mangan ing pesta, wangsulane pripun? Pengen jaluk mangan ing pesta. Bocah baca nggih leres. Sing kepengin njaluk mangan ing pesta yaiku bocah bajang. Leres. Nomor kalih. Apa sebabe bocah bajang nembung mangan wong-wong kang lagi padha pesta? Wangsulane pripun? Kang pada pesta. Yaiku amarga luwe. Nah, ngaten nggih. Nomor 3. Apa welinge bocah bajang marang nini-nini tuwa? Wangsulane pripun? Wangsulane pripun? Welinge Bocah bajang yaiku apa? Yen ana banjir numpak Keseng. Nggih, leres. Ngaten niku saged nggih anak-anak nggih? Seperti itu bisa ya? Bisa. Nah, nggih, tugasnya mangke wonten 5 nomor iki. Nah, Pak Toto badhe nambah? Nggih. Matur nuwun. Cobi dipangsuli panggenan anu Bu. Tegesing tembung. Oh, nggih, niki. Nah, bocah-bocah kalau mau ingkang sampun dipun terangaken, dipun jelasaken Bu Reni kados wonten ingkang slide buronan hasil berburu asile wong kang buru kewan biasanya neng hutan nggih. Bocah bajang, bocah cilik, luwe ngelih lapar, tumeka datang utawa tekan, yen bos Jawa tekan, nggih. Aloke ujare utawa ana, ananging ana sing negesi putu, nggih. Lesung, alat untuk menumbuk padi pada zaman dulu. Piranti kanggo nutu pari ing zaman dhisik kados kala wae ingkang dipun terangkan Bu Reni, supaya antara kulit dan padinya itu pisah dan bisa dimasak itu sebelum ada penggilingan padi. Nggih, lajeng lanjut. Lanjut Bu Reni. Nggih. Nggih. Nah, menika lare-lare mangke mangsuli genep utawa kalau bahasa Indonesia ya dijawab lengkap. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Reni. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Reni. Nah, ini nanti dikirim di GC ya Bu Reni ya. Nggih, Pak. Nanti dikirim di GC Ya, nih. Dikirim di GC. Lalu nanti Bu Reni dan Pak Toto akan menilai hasil pekerjaan kamu. Jadi menulis lengkapnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni, ya. Dan tulisannya yang jelas, ya. Ada 5
nomor soal. Nah, kalau betul semua 100. Gitu ya. Nah, nanti dilihat di GC oleh Bu Reni, sudah di-share di GC. Begitu Bu Reni dan anak-anak, terima Nggih. kasih. Nggih, matur nuwun. Nah, anak-anak paham nggih tugasnya nggih? Yes. Nggih, saniki nggih, Bu Reni beri pertanyaan satu lagi sebelum kita akhiri Basa Jawa. Pesan apa, pitutur nopo dari bacaan ini, dari cerita ini? Pesannya apa? Pituture nopo saking wacan iki? Apa? Enggak, Nyabi mencoba menjawab. Apa pesannya? Apa? Selalu berbuat Baik. Baik. selalu berbuat baik akan berbuah, ya kan? Akan berbuah kebaikan juga. Nggih, mboten? Nggih. Matur nuwun, niki tugase basa Jawa, mangke tugase jawab lengkap. Jawab lengkap, ditulis sing rapi nggih, dikirim wonten GC. Matur nuwun, sakniki badhe dilajengaken pelajaran tematik kalih Bu Tina kalih Pak Loren. Ngoten nggih? Mangke lenggarap sak bibare Zoom. Nanti habis bahasa Jawa ini masih Zoom tematik bersama Bu Tina dan Pak Loren. Pekerjaan bahasa Jawa dikerjakan setelah anak-anak selesai Zoom. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini Bu Reni dan Pak Toto pamit undur diri dari Zoom karena akan dilanjutkan Zoom tematik. Begitu ya. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar ya. Oke. Belajar. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Bu Reni. Tina, makasih. Pak Toto. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Dan Bu Reni yang sudah memberikan materi tentang apa tadi anak-anak? Tentang cerita apa tadi? Ayo. Tentang cerita apa tadi? Apa? Dumadining rawa apa? Pening. Pening ya. Terjadinya rawa pening yang pernah ketika literasi kemarin di kelas juga pernah ditampilkan videonya. Sekarang kita akan belajar bersama dengan tematik. Jangan keluar dulu. Ini ada yang beberapa anak keluar. Jangan keluar dulu ya. Kita lanjutkan dengan belajar tematik. Tema 6, cita-citaku, Mupel IPA. Kemarin Bu Tina sudah share materinya di grup kelas. Ya, kita akan belajar tentang siklus hidup atau daur hidup. Siapa yang kemarin sudah belajar apa ya itu siklus hidup? Ada yang bisa? Apa itu siklus hidup? Ya dicoba Rangkaian perubahan dalam perkembangan dan perkembangan makhluk hidup. Perubahan dalam perkembangan makhluk hidup dari lahir sampai dengan Dewasa. Ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang IPA dan PPKN. Bentar, Pak Loren nanti yang PPKN, Bu Tina yang IPA. Ya, ini namanya adalah metamorfosis. Ya, anak kalau cermati ini metamorfosis, daur hidup, siklus hidup, kupu-kupu anak-anak. Nah,
Hari ini nanti kita akan belajar kompetensi dasarnya adalah 3.2 dan 4.2. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengamati siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat membuat kesimpulan tentang siklus hidup makhluk hidup yang berbeda. Berbeda ya anak-anak ya. Nah sekarang, apa itu siklus hidup? Siklus hidup merupakan rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bisa dikatakan seperti itu, atau bisa juga siklus hidup adalah tahapan perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Ya, tahapan perubahan atau rangkaian perubahan boleh. Siklus hidup dapat juga disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Karena ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ataupun dengan cara melahirkan anak-anak. Nah, sekarang apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya penambahan atau pertambahan tinggi atau pertambahan bobot atau berat tubuh. Ya, anak-anak dari bayi lahir beratnya mungkin cuma 3 kilo, ya toh? 90%, betul Adi. Bagus. Giliran. Tingginya yang semula hanya berapa sentimeter, sekarang mengalami pertumbuhan tinggi juga anak-anak. Ketika anak-anak dari kelas 3 sampai kelas 4 ini juga mengalami pertumbuhan kan anak-anak. Berat badannya siapa yang naik di sini? Nah, pasti ada ya, Toti. Ya. Yang tinggi badannya naik 2 cm atau 3 cm. Nah, itu namanya pertumbuhan anak-anak. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses pemantapan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir. Ya, ketika bayi lahir sudah bisa bicara belum? Paling ya. Tapi setelah bertambahnya umur bisa mengenal kosakata, bisa memanggil mama, bisa memanggil papa atau cucu. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu termasuk perkembangan. Perhatikan daur hidup dan siklus hidup kucing berikut ini. Bentar. Anak-anak silahkan perhatikan perkembangan kucing atau siklus berikut ini. Nah, anak-anak, ini kucing ya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, tidak bertelur ya. Siapa yang punya kucing di rumah? Ada? Ada yang punya kucing di rumah? Oh, tidak ada. Anjing di rumah ada yang punya anjing? Ada. Nah, sama Adrio. ini Agnes punya kucing ini di rumah. Nah, kucing ini melahirkan ya, beranak ya. Nah, kemudian anak kucing ini tumbuh menjadi kucing muda, remaja. Setelah itu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Nah, ini merupakan daur hidup atau siklus hidup kucing dari mulai lahir sampai dengan dewasa. Sekarang ayam. Kalau ayam dengan cara apa anak-anak ayam? Bertelur. Telur. Ada yang punya ayam di rumah? Atau ayamnya sudah digoreng Bu Tina, jadi ayam goreng. Nah, ayam ini bertelur,
telurnya kemudian diengrami anak-anak. Ya, terus menetas menjadi anak ayam. Anak ayam kecil-kecil itu tumbuh menjadi ayam muda. Ya, setelah itu ayam muda makannya banyak, lama-kelamaan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ini yang dinamakan dengan daur hidup atau siklus hidup. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap siklus hidupnya, anak-anak. Ketika kucing ini lahir, bentuknya seperti induknya enggak, anak-anak? Coba anak-anak lihat, bentuknya seperti induknya enggak? Iya. Iya. Ayam juga ketika menetas, ya, ini bentuknya seperti induknya tidak? Seperti, cuma ukurannya lebih kecil, lebih mini. Nah, sehingga ayam dan kucing ini tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap siklusnya. Hampir setiap siklusnya ini sama bentuknya. Anak-anak. Jadi kalau kalian amati, setiap siklusnya ini tidak terjadi perubahan bentuk. Hewan tersebut dapat mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Tapi bentuknya sama. Jadi ayam dan kucing ini tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya, anak-anak. Ayam dan kucing mengalami siklus hidup atau daur hidup, tetapi tidak mengalami metamorfosis. Apa itu, Bu Tina, metamorfosis? Nah, kita akan pelajari. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ada yang mengalami perubahan bentuk atau sering disebut dengan metamorfosis. Ada pula yang tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya apa tadi hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, anak-anak? Kucing dan ayam. Kucing dan ayam. Apakah hanya kucing dan ayam, anak-anak? Ada yang bisa beri contoh? Anjing. Anjing, bagus. Apa lagi? Kelinci. Kelinci. Sapi. Apa? Burung. Kurang jelas, Bu Tina kurang mendengar. Burung. Apa tadi? Burung ya, burung ya? Iya. Burung, bebek. Nah, itu mengalami dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau yang mengalami perubahan bentuk kira-kira apa ya, anak-anak ya? Yang mengalami metamorfosis kira-kira apa ya? Ada yang bisa Kupu-kupu. Belalang. Belalang, Nyamuk. dan lain-lain. Kita akan pelajari, anak-anak. Siklus hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bermetamorfosis, ada juga yang tidak. Siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu disebut dengan ametamorfosis. Adalah siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa. Tetapi bentuknya tetap sama. Jadi hewan hanya mengalami perubahan ukuran saja, anak-anak. Bentuknya sama. Ketika kucing dilahirkan, telur menetas itu bentuknya sama dengan induknya. Ya. Hanya mengalami perubahan ukuran saja. Menjadi lebih besar. Namun sama. Itu namanya adalah metamorfosis. Nah, contoh hewan yang hanya mengalami tidak mengalami metamorfosis tetapi melakukan perubahan mengalami daur hidup
Itu contohnya tadi ada anjing, ayam, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metamorfosis. Pada siklus ini, metamorfosis jadi dua anak-anak. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari telur, fase telur, larva, pupa atau kepompong, lalu menjadi dewasa. Contohnya adalah kupu, katak, lalat, nyamuk, lebah, dan lain sebagainya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu perubahan bentuk hewan, tapi tidak mengalami fase pupa. Jadi fase pupanya itu tidak ada anak-anak. Ya, fase kepompong ada itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu telur, dari telur langsung ke nimfa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasanya. Hewan disebut dengan imago, anak. Contohnya itu pada jangkrik, ya, belalang, kecoa, capung, kumbang, dan lain sebagainya. Ya, diperhatikan dulu, chatnya berhenti dulu ya, biar tahu bedanya ya. Kalau metamorfosis sempurna, pasti melewati fase apa anak-anak? Fase apa tadi? Telur. Atau kepompong. Kalau tidak sempurna, dia tidak ada fase itu, tidak melewati fase itu, anak-anak. Ya. Setelah telur, langsung nimfa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasanya. Sebagai contoh berikut ini, perhatikan. Siklus hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini termasuk siklus yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna, ya. Sempurna. Nah, karena siklus ini, kupu-kupu ini, ya, bertelur, ya. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian telur kupu-kupu ini, ya, menetas menjadi larva atau ulat. Kalau anak-anak lihat di pohon-pohon itu banyak ulatnya. Nah, nanti dia akan menjadi apa anak-anak ulatnya itu? Kupu-kupu. Iya, jadi Pompong atau kupu-kupu. sebelumnya apa anak-anak? Pompong. Pompong. Ya, seperti itu ya. Bersahabatan bagai kepompong. Nah, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Nah, setelah ulat menjadi kepompong. Kepompong kemudian berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, sehingga siklus hidup kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna karena ada fase kepompong atau pupa. Paham anak-anak? Paham. Nah, oke, sekarang Paham. hidup belalang. Kita lihat belalang. Kalau belalang mengalami metamorfosis sempurna tidak ya? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini belalang dewasa siap bertelur, ya. Nah, dari telur tidak menjadi ulat, tapi menjadi apa anak-anak ini? Belalang Nimfa. ini, Bu Tina. Belalang Nimfai. saya adalah apa? Nimfa. Nimfa. Nimfa tak bersayap dulu anak-anak. Setelah itu berkembang menjadi nimfa Nimfa bersayap. kemudian menjadi belalang dewasa. Nah, tahu perbedaannya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tahu. Tahu ya? Pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Maaf anak-anak sebentar. Nah.
mengalami fase pupa, sedangkan kalau yang tidak sempurna tidak mengalami fase pupa. Ada juga hewan yang hanya mengalami daur hidup tetapi tidak mengalami metamorfosis. Tidak mengalami perubahan, contohnya ya tadi ayam, kucing, anjing, dan sebagainya. Paham anak-anak ya? Itu materi IPA. Sekarang kita akan belajar PPKN sebentar. Pak Loren? Pak Loren, halo Pak Loren. Suaranya masuk enggak Bu Tina ini? Kurang keras Pak Loren. Kurang keras. Ya. Halo. Ya. Halo. Suara Pak Loren ya. Bisa masuk suara? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan di-share, Bu. Ya, dijelaskan dulu anak-anak. Anak-anak, selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Terima kasih tadi Pak Loren sempat mungkin mental-mental ini karena ya berbagai hal. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan pembelajaran tematik, mopelnya adalah PPKN. Nanti utama pembelajaran hari ini, kita diharapkan bisa menyebutkan keragaman kegiatan masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua, kita dapat menyebutkan keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita dapat menyebutkan keragaman agama yang ada di Indonesia, atau macam-macam agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, nanti kita semua dapat menyebutkan atau anak-anak dapat menyebutkan manfaat keragaman karakteristik di dalam bangsa hari. Nah, anak-anak untuk hari ini penekanannya sebenarnya Pak Loren pada tujuan yang kelima. Namun mari kita cermati materi ini. Nanti materi ini ada di sini anak-anak bisa membuka dan khususnya yang ringkasan PPKN-nya tolong nanti di-print untuk bisa disimpan supaya nanti bacanya lebih mudah. Yang pertama tentang materi atau keragaman kegiatan masyarakat di Indonesia ini sebenarnya sifatnya mengulang. Di IPS juga muncul bahwa bumi Indonesia itu ada dataran rendah, ada pantai, ada pegunungan, ada air dan segala macam. Nah, masyarakat yang ada di Indonesia sesuai dengan tempatnya itu menjadi sangat tergantung di daerah atau tinggalnya di mana. Nah, masyarakat atau orang-orang yang di daerah pantai itu mayoritas kerjaannya nelayan. Dikatakan mayoritas karena tidak seluruh di orang di pantai itu seperti nelayan. Pak, putus-putus suaranya. Pedagang. Halo, bisa dengar? Pak Loren suaranya agak putus-putus. Bentar ya anak-anak, mungkin karena sinyal ya. Atau di... Ya, kalaupun nanti mungkin putus-putus, ini nanti materinya Pak Loren yang persis ada di PPT. Jadi nanti bisa dilihat lagi persis di PPT. Kemudian di daerah pegunungan, mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Meskipun juga ada yang peternak, namun mayoritas pegunungan yang petani. Kemudian di daerah yang mungkin banyak pada rumputnya, daerah datar yang luas, itu kebanyakan sebagai peternak. Tentang kegiatan masyarakat, kegiatan yang lain pasti ada yang sebagai pegawai, ada dokter dan seterusnya. Selanjutnya tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Sumatera itu ada suku Aceh, ada suku Nias, atau Lampung. Kemudian di Pulau Jawa, itu ada suku Jawa itu yang banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat sebagian. Kemudian ada suku Sunda itu mayoritas di Jawa Barat. Ada suku Bali, ada Betawi itu di daerah Jakarta. Nah, masih ada suku, misalnya suku Samin di Jawa Timur.
Kemudian suku bangsa yang lain di Kalimantan, misalnya ada suku Dayak, hampir seluruh pulau Kalimantan itu ada suku Dayak dengan berbagai jenis Dayak. Banyak sekali itu. Ada suku Ganja, dan lain-lain. Kemudian di Sulawesi ada suku Toraja, ada suku Bugis. Kemudian di Papua itu ada suku Dani, ada suku misalnya di Bali ada suku Bali, di Flores ada suku Sasak dan seterusnya itu. Dan itulah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, begitu banyaknya. Selanjutnya, keragaman budaya. Tentang keragaman budaya ini, keragaman budaya dulu. Ada adat istiadat di Indonesia itu di hampir semua daerah itu ada rumah adat. Untuk rumahnya di Pulau Jawa dengan Kalimantan berbeda. Di Jawa ada Joglo, ada Limasan. Di Kalimantan ada rumah namanya rumah panggung atau rumah panjang. Di Sumatera ada namanya rumah kedang dan seterusnya. Kesenian adat ada kalau di Jawa Tengah ini, kalau di Magelang ya misalnya ada Dayaan segala macam, ada kuntulan. Tempat yang lain ada Ubedosiswa, ada Jatilan dan segala macam. Tentang alat musik daerah Jawa Tengah misalnya ada gamelan. Tempat yang lain ada sasandu. Tentang pakaian adat itu macam-macam. Jawa Tengah mungkin ada beskap, ada sorjan, burung, yang lain. Nah, ini semua kaitannya dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kaitannya ada macam-macam. Kita banyak sekali, luar biasa. Selanjutnya tentang yang keempat dulu, keragaman agama di Indonesia. Anak-anak bisa menyebutkan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ini yang sebagai agama. Lalu muncul masih ada juga yang namanya aliran kepercayaan. Ada juga Wiwitan, ada Jawa, dan seterusnya nanti. Itu namanya aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya, nah ini hari ini penekanannya yang utama ini anak-anak. Kalau sebenarnya ingin menekankan ya manfaat keragaman karakteristik individu. Anak-anak di Indonesia begitu banyak keragaman, baik mungkin pekerjaan, adat istiadat, rumah, pakaian, budaya yang lain-lainnya. Itu apa manfaatnya? Nah, ini mengajarkan kepada kita semua untuk semakin mengembangkan toleransi. Kita menyadari adanya keragaman, adanya perbedaan satu dengan yang lain. Maka sungguh mari kita kembangkan semangat toleransi kita kepada teman satu dengan yang lain. Toleransi sungguh bisa dimulai dari keluarga. Anak-anak semua menghargai kakak, menghargai adik, menghormati papa, menghormati mama. Itu termasuk bagaimana kita mewujudkan pengembangan toleransi. Itu semua harus kita. Manfaat yang kedua adalah kita menyadari atau kita menjadi tahu bahwa ada budaya yang lain, bentuk budaya yang lain selain budaya yang mungkin ada di daerah kita. Di daerah Jawa Tengah seperti kita ada misalnya ada Jatilan, di daerah lain mungkin ada Riau, di daerah lain mungkin ada Calo, di daerah lain mungkin ada wayang juga. Maka lalu kita akan menghargai budaya yang mungkin tidak sama persis dengan budaya yang ada di tempat kita berada, yaitu Jawa Tengah, khususnya Magelang. Budayanya mungkin kaitan dengan makanan di Magelang itu yang paling terkenal
Di daerah yang lain mungkin ada namanya kerak telur. Di daerah lain mungkin ada namanya rendang. Di daerah lain ada namanya sate. Itu semua lalu kita hargai dan bahkan lalu sekarang karena zamannya sudah modern. Lalu kita bisa mencoba. Dan merasakan makanan kerak telur itu kayak apa yang ada di daerah. Kemudian yang terakhir manfaat dari keragaman. Datanya lah itu sudah Kita dapat belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat dari ya. Enggak mau masuk. dari suku atau tempat yang lain. Jadi kita dapat belajar untuk bersosialisasi. Kadang-kadang kita beranikan diri dengan perbedaan yang ada, dengan keragaman yang ada, kita harus berani juga. Mungkin menyapa, memanggil, namun sekaligus menghormati mereka yang mungkin itu berbeda. Ini anak-anak yang mungkin perlu saya sampaikan, dan yang terakhir itu selanjutnya kaitan dengan tugas. Tolong dicermati tugas ini supaya nanti tidak banyak pertanyaan. Tugasnya nanti hanya satu. Panduan soalnya adalah apa manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti cara jawabnya adalah manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari adalah. Cara jawabnya, anak-anak menjawab secara lisan atau secara kalangan. Nanti jawaban itu direkam dengan video atau audio. Jadi, jawaban direkam dengan video atau audio. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikirim ke guru kelas. Di tadi sudah ada materi tentang manfaat, nanti tolong dicermati itu, baca ulang, nanti bisa jawab dan direkam. Yang perlu kita bahwa tugas ini dinilai sebagai nilai keterampilan supaya nanti anak-anak tidak. Lalu nanti kami kebingungan bagaimana tugas ini kok belum. Nanti tolong ini dinilai sebagai nilai keterampilan. Di atas tadi sudah ada jawabannya. Nanti anak-anak membuat video atau audio. Spot pribadinya tidak kedetek. Ini suara apa ini, ada yang masuk suara. Boleh kita cek Bu Tina dari Pak Loren. Baik, terima kasih Pak Loren. Suara Bu Tina bisa terdengar anak-anak? Bisa. Anak mohon maaf, mungkin tadi suara Pak Loren terdengar putus-putus ya, karena memang sinyal di sekolahan kurang baik, jadinya tidak bisa terdengar dengan baik. Tetapi materi ini semuanya ada di GC anak-anak. Ya, nanti bisa minta tolong orang tua untuk ngeprintkan. Ya. Nanti bisa dilihat lagi dan dibaca kembali. Ya anak-anak ya. Paham? Ya. Lagi. Jadi setelah kita Zoom bersama dengan Bu Reni dan Pak Toto, tugas yang pertama adalah tugas bahasa Jawa. Anak-anak menjawab pertanyaan dengan kalimat jawab yang lengkap, tetapi dalam bahasa Jawa berdasarkan teks tadi ya, dumadining rawa pening ya, itu nanti anak-anak kerjakan. Ada di GC juga sudah di-share oleh Bu Reni. Tugas yang kedua, tugas dari Pak Loren ini anak-anak. Tugas dari Pak Loren hanya ada satu soal. Apa manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak menjawabnya secara lisan. Boleh direkam atau boleh dengan voice note. Ya anak-anak ya. Kalau direkam lebih baik pakai seragam. Direkam hanya satu anak-anak. Misal manfaat keragaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari adalah apa tadi? Ini ada nih ya. Manfaatnya mengajarkan kepada kita semua untuk semakin mengembangkan toleransi. Misal seperti itu. Minta tolong
orang tua atau siapa yang ada di rumah untuk merekamkan. Ya, setelah itu baru dikirim ke GC. Ya, jika di GC tidak bisa, boleh dikirimkan ke WA. Ya, tetapi kalau di GC lebih aman anak-anak, jadi tugasnya bisa tertata dengan baik. Kalau tidak mau video, boleh audio. Ya, paham belum tugas yang kedua? Sudah paham? Paham. Tugas yang ketiga, tugas yang ketiga ini IPA sudah ada juga di kok belum di-download sama Bu Tina ya? Ada di GC anak-anak. Tugas IPA-nya ada di GC, ada 10 soal. Bu Tina perlu menampilkan atau nanti lihat di GC saja? GC aja, nanti GC aja. Nah, di GC aja ya, nanti dilihat ya. Ada 10 soal yang berhubungan dengan siklus hewan tadi. Sebelum mengerjakan, anak-anak boleh dibaca dulu materi yang diberikan Bu Tina kemarin. Ya, dibaca dulu. Bu sambil melihat materinya boleh tidak untuk menjawab? Boleh. Kan belum ulangan, jadi boleh melihat buku. Ya, jangan asal langsung dijawab. Supaya nilainya bisa baik ya anak-anak ya. Kalau kamu hanya asal menjawab, nanti nilainya dapat kurang baik atau di bawah KKM. Itu untuk tugas yang ketiga. Begitu paham tidak penjelasan dari Bu Tina? Atau ada mau pertanyaan? Paham. Bu. Ya, siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Nah, untuk besok anak-anak kita akan ada misa Natal. Misa Natalnya disiarkan secara live streaming langsung. Jadi pagi anak-anak nanti absen, setelah itu jam 8 kita semua akan misa. Boleh mengajak orang tuamu juga boleh, adik, kakak boleh diajak. Ya. Bu Tina, terus besok ada pelajaran enggak? Ada, tetap ada. Jadi misalnya pukul 8, anak-anak misa mengenakan seragam hari ini. Ya, seragam Tarakanita, kotak-kotak. Ya, pukul 8 nanti paling selesai. Langsung. Apa? Apa Raga? Ditayangkan di YouTube. Ya, di YouTube tapi streaming di YouTube. Iya. Mungkin Mbak Nur enak nasi gorengnya mungkin tambah micin. Kita mau bertanya. Ayo Mbak Ade, gitu aku ngomong boleh Live di lumayan, tapi mungkin secara tepatnya adalah karena micin. Di YouTube SD Tarakanita Maghrib. Linknya akan Bu Tina bagi. Ya. Oke. Setelah itu selesai paling sekitar pukul 9 lebih, nanti kita akan mulai PJJ. Jadi besok tidak ada Zoom ya anak-anak ya. Besok pelajaran PKT dan Pramuka melalui GC. Karena paginya sudah misalnya untuk semua siswa. Begitu? Paham ya anak-anak ya? Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat melanjutkan belajar, tetap semangat. Bu Tina, pesta. Satu hati, satu Semangat. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Lan. Terima kasih Pak Lan. Terima kasih Pak Loren. Terima kasih Bu Tina. Bye. Saya mau. Ya, Nana. Bye.